ketika Densus itu bekerja, itu pasti sudah didahului dengan alat bukti yang cukup. Dan ketika proses penangkapan juga pasti disaksikan oleh ketua RT, ketika penggeledahan juga disaksikan dengan keluarga dan ketua RT. Jadi saya kira ketika ada asumsi-asumsi bahwa itu rekayasa atau lainnya, saya kira itu terlalu tendensius. Jadi saya yakin Densus punya alat bukti. Tapi jika memang pihak Munarman mempunyai bukti-bukti lain yang kira-kira meringankan atau justru melawan bukti-bukti dimiliki Densus, ada salah satu mekanisme untuk menguji itu, yaitu dengan pra peradilan, termasuk ketika Munarman merasa bahwa penangkapannya tidak sah atau bertentangan dengan hukum, jadi bisa dilakukan dengan pra peradilan. Jadi kita lihat saja bagaimana proses penangkapan Densus, bagaimana pra peradilannya jika dilakukan, nanti publik akan tahu secara terbuka. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, bertemu lagi dengan kami, saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Kita akan membahas tentang perkembangan dari dimulai dengan penangkapan ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman. Munarman ditangkap di kediamannya di perumahan Bukit Modern, Tangerang Selatan pada kemarin Selasa sekitar pukul 15.30. Nah, kali ini kami telah mengundang seorang pengamat intelijen dan terorisme, yaitu Bapak Stanislaus Rianta. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Kabar baik Mas. Ya, Pak, terkait dengan penangkapan ini, apa pendapat Bapak Pak? Ya, penangkapan ini tentu sudah didahului dengan alat bukti yang cukup. Densus punya rekam jejak yang panjang ketika melakukan penegakan hukum. Sampai saat ini sudah sekitar 2.000-an orang lebih ditangkap Densus dalam kasus terorisme, dan itu diproses dengan sistem pengadilan terbuka. Dan setahu saya, itu tidak ada yang dilepaskan karena salah tangkap. Jadi kalau misalnya pun ada, itu persentasenya sangat kecil sekali. Jadi ketika Densus itu bekerja, itu pasti sudah didahului dengan alat bukti yang cukup. Dan ketika proses penangkapan juga pasti disaksikan oleh ketua RT, ketika penggeledahan juga disaksikan dengan keluarga dan ketua RT. Jadi saya kira ketika ada asumsi-asumsi bahwa itu rekayasa atau lainnya, saya kira itu terlalu tendensius. Jadi saya yakin Densus punya alat bukti. Tapi jika memang pihak Munarman mempunyai bukti-bukti lain yang kira-kira meringankan atau justru melawan bukti-bukti dimiliki Densus, ada salah satu mekanisme untuk menguji itu, yaitu dengan pra peradilan, termasuk ketika Munarman merasa bahwa penangkapannya tidak sah atau bertentangan dengan hukum, jadi bisa dilakukan dengan pra peradilan. Jadi kita lihat saja bagaimana yang proses penangkapan Densus, bagaimana pra peradilannya jika dilakukan, nanti publik akan tahu secara terbuka. Oke, kalau kita bicara dari proses penangkapan Pak, ada banyak video beredar bahkan di media mainstream, itu kan terlihat Munarman mengatakan ini tidak sesuai dengan hukum dengan kondisi tangan terborgol Pak, dan ketika memasuki ke kantor polisi itu matanya ditutup dengan semacam penutup hitam gitu Pak. Nah, menurut Bapak sendiri apakah proses penangkapan ini sudah sesuai dengan prosedur? Saya kira itu sesuai prosedur jika memang itu orang dengan terduga atau orang yang disangkakan dengan kasus-kasus terorisme memang seperti itu kan dianggap berbahaya. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika memang itu dianggap tidak sesuai prosedur atau itu dianggap berlawanan dengan hukum, ada dokumentasinya kan, itu bisa menjadi alat bukti ketika nanti melakukan pra peradilan seperti apa gitu loh. Jadi seharusnya dokumentasi itu akan menguntungkan jika memang itu tidak sesuai dengan mekanisme hukum. Tapi saya yakin dimanapun juga kita melihat tidak hanya di Indonesia, ketika penegak hukum melakukan penangkapan terhadap orang yang disangkakan terlibat kasus terorisme, pasti perlakuannya juga seperti itu. Oke, dari kuasa hukum Munarman, Bang Ajis Yanwar, tadi kita juga sempat menginterview Bang Ajis, Bang. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka hanya menerima surat penangkapan dan itu katanya berkaitan dengan kegiatan bayat terorisme yang ada di tahun yang lama ya Pak ya, kalau nggak salah di Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya kan ada dari keterangan Polri mengatakan di
keterangan pers itu bahaya terorisme itu terjadi di mana Munarman dikaitkan dengan yang di UIN Jakarta dan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Nah ini ada perbedaan Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak Stanis? Alat bukti kan tidak untuk diumbar. Alat bukti tidak untuk diumbar atau diberitahukan kepada publik, tetapi nanti diuji di pengadilan. Jadi jika kuasa hukum Munarman memang mempunyai sanggahan-sanggahan terhadap alat bukti itu bagus. Jadi biar ini nanti diuji di pengadilan secara terbuka dan publik tahu secara terang benderang mana yang benar gitu. Jadi memang sebaiknya kalau memang hal itu tidak benar, misalnya yang di Makassar tidak benar atau yang di Medan atau yang di UIN tidak benar, itu sampaikan saja nanti ketika di pengadilan kan nanti justru ini menarik untuk menguji bagaimana sistem peradilan Indonesia terhadap kasus-kasus terorisme. Jadi ini cukup menarik bagi saya. Misalnya kekuatan alat bukti saja. Oke, terkait dengan barang bukti yang diumumkan polisi yang dari hasil pemeriksaan di markas FPI, apakah Bapak melihat ini ada hubungan yang erat antara penangkapan Munarman dengan yang disampaikan oleh polisi tersebut? Ya, setelah ada penangkapan lalu kan ada penggeledahan, dan penggeledahan itu pasti pasti ada saksinya, tidak hanya polisi, biasanya ada saksi ketua RT dan lain-lain. Bahkan di rumah itu ada penggeledahan disaksikan dengan keluarga dan pasti ada berita acaranya, mana yang disita itu ada berita acaranya secara detail. Jadi barang-barang yang disita itu pasti memang orisinal di tempat penggeledahan, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada barang-barang seperti yang disampaikan dari Polri bahwa ada barang TATP, triaseton triperoksida, itu bahan peledak yang Polri menyebutkan identik atau sama dengan barang bukti yang ditemukan di penangkapan di Condet dan di Bekasi. Nanti yang uji adalah lapor. Jadi yang uji lapor, laboratorium forensik. Kita tidak bisa main persepsi, misalnya, itu bukan ini, tidak. Kita orang awam tidak bisa seperti itu, dan pernyataan kita tidak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Jadi nanti yang menguji adalah laboratorium forensik. Sampelnya atau barangnya nanti diuji, ini isinya sebenarnya apa, apakah sama, lalu ketika benar-benar itu diketahui jenisnya apa, kan nanti tinggal diklarifikasi ini beli di mana, nanti kalau misalnya beli di toko A, dikonfirmasi ke toko A apakah benar di sini, nanti semua akan dibuktikan melalui laboratorium forensik, melalui penyidikan, nanti akan diuji di pengadilan. Jadi saya kira jika memang tidak bersalah, jika memang itu benar bukan bahan peledak, santai saja, dibuktikan di pengadilan. Pasti nanti kalau memang itu benar, akan benar. Oke. Pak Stanis, ada tweet dari mantan Wakil Ketua DPR RI, Bang Fadly John, yang ikut angkat bicara tentang penangkapan Munarman ini. Di Twitternya, Fadly John mengatakan, saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini, sungguh mengada-ada dan kurang kerjaan. Itu bagaimana Bapak menanggapi? Apakah memang maksudnya polisi kurang kerjaan atau pemerintah kurang kerjaan, Pak? Saya mengenal baik Densus 88, jadi saya lebih percaya Densus 88 ketika bekerja dengan alat bukti. Dan ketika penegak hukum seperti Densus 88 itu bekerja dengan alat bukti, itu kan bisa dibuktikan di pengadilan. Kalau misalnya Densus pekerjaannya main-main atau kurang kerjaan, pasti sekitar 2.000 teroris yang ditangkap itu pasti banyak yang dilepas atau banyak yang bebaskan oleh pengadilan. Tapi kan tidak, mereka semua dapat dibuktikan bahwa mereka bersalah. Jadi saya mengenal baik Densus 88, jadi mari kita adu saja, mengenalnya baik Fadly John terhadap Pak Munarman dan mengenal baik saya dengan kita buktikan saja. Kalau saya lebih yakin dengan Densus 88. Oke, Pak, ada juga pihak yang mengatakan bahwa penangkapan ini karena memang Munarman sepertinya udah lama dibidik, Pak. Karena sering sekali Munarman itu kan termasuk sosok yang kontroversi ya, sering memprotes pemerintah. Apakah benar demikian atau bagaimana pandangan Pak Stanis? Saya kira ini masalah hukum, dan ketika proses penangkapan itu jelas didahului dengan alat bukti. Jadi dilihat saja alat buktinya apa sehingga ini menjadi aksi penangkapan. Persoalan menjadi oposisi, persoalan menjadi kritis terhadap pemerintah, saya kira itu tidak masuk dalam alat bukti. Jadi kita harus profesional. Kalau memang orang mengkritik pemerintah, ya itu wajar-wajar saja. Saya juga misalnya ada hal yang dikritik, saya akan mengkritik juga gitu loh. Jadi saya kira kritikan terhadap pemerintah itu bukan suatu landasan untuk ditangkap. Tapi yang jelas saya yakin penegak hukum ketika melakukan
penangkapan sudah didahului dengan alat bukti yang cukup. Karena kalau tidak, itu berbahaya bagi penegak hukum karena bisa dilakukan pra peradilan. Jadi kalau memang tidak bersalah, tidak terlibat di dalam bayat itu, alat bukti yang digeledah, yang disita, misalnya itu memang bukan bahan peledak, santai saja. Nanti dibuktikan di pengadilan, jadi semakin terang benderang seperti apa sistem pengadilan kita terhadap kejahatan terorisme. Oke. Pak Stanis, posisi dari Pak Munarman ini kan sebelumnya ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI. Itu kan posisi yang cukup tinggi, Pak. Nah, banyak pihak juga yang mengkait-kaitkan antara FPI dengan kegiatan terorisme atau bayat terorisme. Bagaimana Bapak melihat ketika nantinya akhirnya kasus ini semakin bergulir, apakah memang sebenarnya FPI itu sangat erat kaitannya dengan kegiatan terorisme, Pak? Apapun persepsi orang, FPI sekarang sudah dilarang oleh pemerintah kegiatannya. Sudah dilarang kegiatannya dan pelarangan itu tentu pemerintah mempunyai dasar. Jadi mempunyai dasar termasuk alasan-alasannya secara hukum sehingga dilarang keberadaannya. Saya mengikuti itu dan ya kita sebagai warga negara ya harus taat kepada pemerintah. Jadi alasan-alasan pemerintah ya saya setuju dengan alasan pemerintah gitu. Tapi memang beberapa bulan terakhir kan muncul kabar-kabar itu seperti yang disampaikan oleh Kompolnas Pak Benny Mamoto menyatakan bahwa ada beberapa orang FPI yang terlibat dalam kasus teror. Namun ini kan perlu diselidiki lagi. Apakah mereka itu kelompok radikal yang bergabung dengan kelompok teror atau kelompok teror yang kemudian bergabung kelompok JAD yang bergabung ke FPI atau orang FPI yang kemudian bergabung dengan JAD. Konteksnya berbeda. Ya. Ketika orang dari kelompok teror JAD misalnya bergabung dengan FPI, bisa saja dia mencari tempat perlindungan atau berkamuflase. Kalau misalnya orang FPI bergabung dengan JAD, bisa saja dia ingin melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Tetapi bagi saya ini bukan hal yang aneh. Ketika seorang FPI bergabung dengan JAD, itu bukan yang hal aneh bagi saya. Karena apa? Jangankan orang FPI, anggota Polri pun ada yang melakukan aksi teror. Okay. Ada oknum anggota Polri yang di Batanghari itu bergabung dengan ISIS. Yeah. Ada anggota Poluan yang bergabung dengan kelompok radikal. Jadi konteksnya adalah semua orang itu bisa terpapar paham radikal dan bisa bergabung ke dalam kelompok radikal. Ini yang poin yang paling penting gitu loh. Jadi ketika disoroti, ketika nanti dikenai tindakan hukum adalah ketika bergabung dengan kelompok radikal. Tetapi ketika mantan orang yang menjadi kelompok radikal, lalu dia bergabung dengan ormas biasa, itu sah-sah saja. Yang penting dia tidak melakukan aksi kekerasan gitu. Banyak mantan-mantan napiter yang sekarang membantu pemerintah juga banyak. Jadi sebaiknya kita fokus kepada orang yang melakukan aksi kekerasan, aksi terorisme, bergabung dengan kelompok radikal, itu dikenai tindakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Oke, pertanyaan terakhir Pak Stanis, bagaimana Anda melihat perkembangan dari kegiatan yang dilakukan oleh Densus 88 hingga saat ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, atau apa hal-hal lain yang mungkin bisa diimprove, Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa ada sekitar 2.000 orang sejak tahun 2000 sampai sekarang ada 2.000 orang yang diproses hukum secara terbuka, kemudian sudah ada sekitar 1.100 lebih orang yang telah bebas dari pengadilan, dan walaupun ada sekitar 70 orang yang kembali melakukan aksi teror, tapi Densus itu tidak hanya bertugas dalam penindakan. Densus juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti deradikalisasi. Ini kan cukup sulit, deradikalisasi itu cukup sulit. Bayangkan Densus yang harus bertugas menangkap orang, dia melakukan deradikalisasi terhadap mantan napiter. Jadi saya kira tidak hanya kita sebagai warga negara yang harusnya mengapresiasi Densus, negara-negara lain itu mengapresiasi tindakan Densus sebagai penindakan dalam terorisme. Memang dalam aksi-aksi terorisme kita perlu melakukan penguatan pada pencegahan, karena itu pada lini terdepan dan itu perlu melibatkan masyarakat. Tetapi pada bagian penindakan, saya akui bahwa Densus sudah cukup baik dan ini juga diakui oleh negara-negara lain. Baik, terima kasih Pak Stanislaus Riyanta untuk waktu dan diskusinya. Demikian Tagarians, diskusi kami perihal tentang penangkapan dari ex-sekretaris umum Front Pembela Islam Munarman. Jangan lupa tetap subscribe Tagar TV dan juga aktifkan loncengnya untuk memperoleh update dan berita dari Tagar TV. Sampai ketemu kembali.